Jumpa lagi di Nonton Film bareng Brun. Apa kabar sahabat semua penonton setia channel ini dimanapun kalian berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan banyak rezekinya. Di episode kali ini sebuah film spesial untuk menemani aktivitas kalian yang berjudul Gattaca. Film ini rilis tahun 1997. Bercerita tentang seorang pria yang menipu sebuah sistem perusahaan elit agar dapat mengikuti tour ke luar angkasa. Langsung aja, mari kita mulai alur cerita film kali ini. Di awal kisah, di sebuah tempat seorang pria bernama Vincent memakai alat penampung urin, menyuntikkan darah ke sidik jari palsu lalu menempelkan ke jarinya. Tempat ini adalah perusahaan bernama Gattaca Aeroscape Corporation. Hanya orang-orang elit terpilihlah yang bisa berada di tempat ini. Vincent masuk melewati scanner dengan sistem pembaca darah. Saat Vincent bekerja, dia selalu membersihkan area pekerjaannya. Pria ini adalah Direktur Joseph, memanggil Vincent dengan nama Jerome. Ternyata Vincent masuk ke perusahaan ini menggunakan identitas orang lain. Darah yang disuntikan ke sidik jari palsunya adalah milik Jerome, dan urin yang dia bawa adalah milik Jerome. Joseph mengatakan bahwa Jerome terpilih untuk berangkat ke Titan 1 minggu lagi, dan Jerome harus mempersiapkan fisiknya untuk perjalanan ke luar angkasa. Vincent dengan sengaja menaruh sehelai rambut milik Jerome di sisir yang ada di tempat kerjanya, lalu menyimpannya di sebuah laci. Vincent mendatangi lab untuk cek urin. Pria ini bernama Dr. Lamar, kepala laboratorium. Saat Lamar mengecek urin Vincent, dia terdaftar sebagai Jerome. Lamar bertanya apakah Jerome akan pergi. Vincent menjelaskan bahwa 1 minggu lagi dirinya akan pergi ke Titan. Perempuan ini adalah Irene, memberikan selamat ke Jerome karena Jerome terpilih sebagai kandidat yang layak pergi ke Titan. Perusahaan ini meluncurkan selusin roket menuju Titan setiap waktunya. Diketahui bahwa Jerome Morrow adalah seorang navigator kelas utama dan akan memulai misi 1 tahun terbang ke Titan. Dalam seleksi ini sudah dilakukan sejak Jerome lahir. Tidak semua orang seberuntung Jerome karena memiliki kecerdasan genetik. Sebuah insiden terjadi di perusahaan di mana direktur misi meninggal dunia di dalam kantornya sendiri. Vincent melihat kejadian ini dari koridor. Lalu scene mundur bertahun-tahun sebelumnya menceritakan masa lalu Vincent, di mana Vincent lahir di Detroit dari seorang ibu bernama Mary dan ayahnya bernama Antonio. Saat kelahiran Vincent, dokter sudah bisa membaca semua kekurangan Vincent. Vincent memiliki kemungkinan gangguan jantung dan akan hidup hanya dalam waktu 30 tahun. Mendengar hal ini, Antonio sedikit kecewa karena anak yang diharapkan tidak seperti yang dia inginkan. Awalnya mereka akan memberi nama Vincent seperti nama ayahnya. Namun Antonio berubah pikiran. Karena tidak sesuai dengan apa yang Antonio mau, akhirnya diberi nama Vincent. Sejak kecil Vincent memiliki tubuh yang lemah, selalu jatuh saat bermain dan itu sangat berbahaya baginya. Banyak sekolah yang menolak Vincent karena mereka tidak mau menanggung asuransi Vincent karena saking seringnya Vincent sakit. Pada suatu hari Antonio ingin memiliki 1 anak lagi karena baginya Vincent adalah anak yang gagal. Antonio datang ke sebuah tempat dan merancang anaknya secara genetik. Mary ingin Vincent memiliki saudara laki-laki agar ada yang bermain dengannya. All that remains is to settle candidate. Vincent to have a brother. Sure. Hello, Vincent. Fight, Hazel Eye. I have taken the liberty of your red baldness, my old We didn't want. Just wondering your child the best. Beberapa waktu kemudian, seorang anak laki-laki diberi nama Anthony dan dia adalah anak genetik yang menjadi saudara Vincent. Ayah dan ibunya mulai mengacukan Vincent karena Anthony jauh melebihi dari apa yang mereka inginkan. Lebih cepat tinggi dan secara fisik Anthony lebih kuat. Sejak kecil Vincent dan Anthony selalu berlomba berenang di laut untuk membuktikan siapa yang lebih hebat dari mereka. Dan selama itu Vincent tidak pernah mengalahkan Anthony. Dia selalu lebih jauh dari Vincent. Antonio memiliki keinginan agar Anthony bekerja di perusahaan pesawat luar angkasa, karena satu-satunya cara mengetahui isi dalam pesawat adalah menjadi bagian dari pesawat tersebut. Di zaman itu diceritakan bahwa teknologi sangat berkembang.
Tidak ada orang yang bisa membodohi sistem. CV tidak berlaku. Semuanya diuji oleh sampel darah dan urin. Dengan pengujian ini, mereka akan tahu apa yang ada di dalam tubuh, penyakit apa yang mereka miliki, dan berapa lama akan bertahan hidup. Vincent tidak pernah mau melakukan tes urin, karena Vincent tidak mau orang-orang tahu bahwa dirinya memiliki penyakit dan hanya mampu hidup 30 tahun. Hingga pada suatu hari Vincent menantang Anthony lagi untuk lomba berenang. Anthony menegaskan bahwa Vincent akan tetap kalah dan akan terus seperti itu. Namun Vincent meyakini bahwa dirinya lahir secara alami. Vincent tidak mau dikalahkan oleh manusia genetik. Dan hari itu adalah hari di mana Vincent melampaui batas kekuatannya, di mana Anthony tenggelam karena kelelahan. Vincent mengatakan bahwa Anthony tidak sekuat apa yang Vincent bayangkan, dan Vincent tidak selemah apa yang Vincent pikirkan. Vincent memutuskan untuk pergi dari rumah tanpa mengatakan apapun ke saudara genetiknya. Vincent memulai kehidupannya sendiri. Vincent melamar kerja sebagai petugas kebersihan di perusahaan Gattaca. Setiap hari, Vincent melihat roket meluncur ke angkasa dari perusahaan ini. Pimpinannya mengatakan bahwa Vincent tidak boleh berkhayal ingin naik roket tersebut, karena orang-orang seperti kita tidak ditakdirkan menjadi bagian dari itu semua. Vincent juga sering mencoba duduk merasakan menjadi bagian dari perusahaan ini. Bagaimana rasanya menjadi orang-orang elit? Saat membersihkan ruang pelatihan, Vincent menemukan salah satu alat pacu jantung dan memungutnya. Vincent juga mencoba alat scan untuk karyawan, di mana alat itu menggunakan darah sebagai scanner. Dan orang-orang yang tidak terdaftar sebagai karyawan Gattaca tidak akan terdeteksi. Vincent menyadari bahwa sekeras apapun Vincent belajar tidak akan ada gunanya, karena mereka menggunakan darah untuk mengetahui dari mana orang itu berasal. Walaupun Vincent pintar, itu tidak akan berarti. Karena jika Vincent ketahuan bahwa dirinya lahir secara alami dan memiliki potensi kegagalan jantung, maka semuanya akan sia-sia. Lalu Vincent melakukan sesuatu yang lebih ekstrim. Vincent bertemu dengan seorang makelar bernama Jerman, di mana Jerman menjual data diri orang-orang elit. Untuk menjadi orang terpilih di Gattaca membutuhkan genetik yang unggul, dan Jerman memiliki beberapa genetik unggul yang bisa digunakan Vincent. Jerman mengatakan bahwa beberapa orang elit yang terpilih tidak mau berangkat misi ke Titan. Lalu identitas genetik mereka menjadi sebuah komoditas bernilai yang tidak bermoral. Hilangnya seseorang adalah keuntungan untuk orang lain. Lalu Jerman membawa Vincent ke sebuah rumah dan bertemu dengan pria bernama Jerome, seorang elit terpilih dengan IQ yang sangat tinggi namun kondisinya saat ini lumpuh. Yang bisa dilakukan Jerome saat ini hanyalah menjual identitasnya agar bisa bertahan hidup. Vincent berniat membeli identitas Jerome agar bisa masuk ke Gattaca. Jerman memaklari mereka berdua. Jerman mengatakan bahwa Vincent memiliki kemiripan dengan Jerome. Tidak akan sulit membuat Vincent menjadi Jerome. Vincent bertanya apa yang terjadi dengan Jerome. Insiden yang menimpanya terjadi di luar negeri, di mana tulang punggungnya patah sehingga beberapa bagian tubuhnya menjadi lumpuh. Vincent sepakat dan mulai bertransformasi menjadi Jerome. Jerman membantu Vincent mengobati matanya dan semua kebutuhan yang Vincent butuhkan untuk menjadi Jerome. Bahkan Vincent mengoperasi kakinya agar tingginya sama dengan Jerome. Jerome mengambil beberapa sampel darah untuk disimpan, dan Vincent mempelajari siapa Jerome. Jerome mengatakan bahwa dirinya adalah orang berprestasi di Gattaca, namun dia selalu ada di posisi kedua, tidak pernah berada di posisi pertama. Sehingga selama ini Jerome tidak pernah terpilih menjadi orang yang akan mendapat misi ke Titan. Meant to be one step With down. all I had going for still second best. So how do you expect? I don't know exactly. Except the desire to. You really want to be in there? I want to be up there. That's what I want to find out, Jerome. Jerome juga meminta Vincent untuk memanggilnya Eugene. Itu adalah nama tengah Jerome. Karena mulai saat ini Vincent harus terbiasa menjadi Jerome. Beberapa waktu berlalu, semua persiapan sudah selesai. Vincent akan pergi ke Gattaca dengan identitas baru dan melakukan wawancara di sana. Jerome mengambil urin yang sudah disiapkan Eugene. Jerome bertanya apakah Eugene tidak menyesali apa yang dilakukannya. Karena mulai hari ini Jerome akan menjadi Jerome pada umumnya. Eugene mengatakan bahwa tidak ada lagi yang bisa Eugene lakukan dengan tubuh ini. Jerome sampai di ruangan lamar dan mengikuti tes urin. Tesnya menunjukkan hasil terverifikasi sebagai Jerome. Jerome bertanya bagaimana dengan wawancara. Lamar mengatakan bahwa tidak ada wawancara.
Urin sudah menunjukkan siapa Jerome sebenarnya. Perusahaan ini tidak membutuhkan wawancara. Jerome memberi kabar ke Eugene bahwa dirinya berhasil lolos di tahap pertama. Setiap hari Jerome mandi dan menggosok semua kulitnya sampai tidak ada rambut yang tersisa di tubuhnya, untuk menghindari rambutnya jatuh di Gattaca. Sementara Eugene menyiapkan sampel dari tubuhnya untuk dibawa Jerome. Kantong urin, sampel darah, rambut, bahkan kulit. Eugene membantu Jerome melakukan ini dan Jerome membayarnya. To which he'd become accustomed. Eugene never suffered from invalid, as we were called. He suffered under a different birth. I was now a member of a relative, one of those who refuses. I am most commonly known as a degenerate. Lalu Shin kembali lagi ke waktu di awal film. Saat Jerome melihat direktur misi meninggal dalam ruangan kantornya, Jerome pergi dan tidak sengaja bulu matanya terjatuh di jendela. Polisi segera mendatangi tempat ini. Seorang pria bernama Caesar meminta izin kepada Direktur Joseph. Caesar akan mencari jejak di tempat ini. Mereka menggunakan penghisap debu untuk mencari orang asing yang berada di tempat ini. Jerome bertanya ke Joseph apakah investigasi ini akan mempengaruhi misi. Joseph mengatakan bahwa misi kita tidak akan terganggu oleh mereka. Bulu mata Jerome terhisap oleh mesin hisap debu yang digunakan anak buah Caesar. Jerome memberitahu Eugene bahwa Jerome akan terbang. 1 minggu lagi, Jerome akan pergi menuju Titan. Seharusnya yang pergi adalah Eugene, karena Jerome yang sebenarnya adalah Eugene. Eugene bertanya bagaimana bisa secepat itu. Jerome tidak tahu tentang hal itu. Direktur Joseph yang memilih Jerome. Jerome juga memberi kabar bahwa direktur misi meninggal di ruang kantornya. Saat ini polisi sedang melakukan investigasi di Gattaca. Eugene mengatakan bahwa tempat itu akan dipenuhi oleh alat penghisap debu. Jika salah satu bagian tubuh Jerome kedapati oleh mereka, maka penyamaran Jerome akan terbongkar dan Jerome tidak akan pergi ke Titan. Jerome menegaskan bahwa Jerome tidak membunuhnya. Entah siapa yang membunuh direktur misi. Dan selama ini Jerome tidak pernah meninggalkan jejak apapun di Gattaca. Mereka berdua pergi ke sebuah restoran untuk merayakan hal ini. Irene mencurigai Jerome karena selama ini Irene mengawasinya. Irene juga iri terhadap Jerome karena Jerome terpilih untuk menjalankan misi pergi ke Titan. Irene mendatangi meja Jerome untuk mencari sesuatu yang bisa diidentifikasi. Irene menemukan rambut di sisir Jerome, di mana itu adalah rambut yang memang sengaja diletakkan Jerome di situ. Irene mengambilnya dan membawanya ke laboratorium. Lalu Irene mendapatkan hasil lab tersebut. Irene membaca dan 99% itu adalah rambut Jerome dan semua datanya valid. Eugene bertanya kenapa Jerome sangat menginginkan terbang ke Titan. Jerome menjelaskan bahwa sejak lahir Jerome sudah diberitahu bahwa hidupnya hanya sampai 30 tahun. Dan di dalam tubuh Jerome ada 99% kegagalan jantung. Dan Jerome hanya yakin bahwa di Titan semua ini tidak akan menjadi masalah, karena di sana teknologi lebih canggih. Jerome bertanya apa yang akan Eugene lakukan setelah Jerome terbang. Eugene mengatakan bahwa dirinya akan bepergian ke beberapa tempat, karena tidak banyak yang bisa Eugene lakukan. What's Titan like? What's Titan like? Exactly like this. It's got a cloud around it. Maybe there's nothing there. I'm sorry. I'm so sorry, I'm really. Don't give me a hard time. Mereka mabuk dan Jerome menggendong Eugene ke kamar tidurnya. Pihak kepolisian memfilter semua alat penghisap debu dan mencocokkan dengan data diri. Dari semua yang polisi temukan ada salah satu rambut yang tidak terdeteksi dan menunjukkan data invalid. Pria ini adalah detektif Antonio. Menyadari bahwa ada penyusup di Gattaca, Jerome membutuhkan data detak jantung Eugene, lalu Eugene berjalan dengan kursi roda selama 20 menit. Beberapa waktu kemudian Jerome bersiap mengikuti tes kesehatan jantung dan memasangkan alat detak jantung milik Eugene. Caesar menyimpulkan bahwa pelaku pembunuhan adalah orang yang memiliki bulu mata ini. Dia adalah seorang yang tidak terdaftar dan bukan dari kalangan elit. Dulu sempat menjadi petugas kebersihan di sini dan menghilang secara tiba-tiba. Antonio mengatakan bahwa apa motif seorang petugas kebersihan membunuh direktur misi. Bahkan dia tidak mengenal direktur. Caesar akan melakukan pemeriksaan silang. Caesar mendatangi Joseph dan mengatakan bahwa pelakunya sudah ditemukan, seseorang yang tidak terdaftar atau invalid. Jerome sambil berlari mendengar pembicaraan mereka, seketika detak jantung Jerome tidak terukur. To the common citizen, Even amongst minor shortcomings, law enforcement, for example, bodies with minds to match, accurately gauge his potential in the first. Are you all right, Jerome?
Jerome pergi meninggalkan tempat ini dan hampir pingsan di ruang ganti karena kelelahan. Detektif Antonio mendapat laporan 7 hari terakhir dari Irene, di mana itu semua adalah data keluar masuk orang-orang di perusahaan. Jerome bertemu dengan pimpinan petugas kebersihan, di mana dulu dia adalah bos Jerome. Namun pria tua itu tidak mengenal Jerome. Jerome mendekati Irene yang sedang menatap langit. Jerome basa-basi bertanya tentang direktur misi. Irene mengatakan bahwa polisi menemukan bulu mata invalid. Mereka menduga ada penyusup di Gattaca. Irene juga meminta maaf karena sempat iri kepada Jerome. Setelah apa yang Irene dapati, semua data tentang Jerome menunjukkan bahwa Jerome memang pantas terpilih untuk misi ke Titan. Jerome bertanya, bukankah Irene lahir direkayasa seperti kita semua di sini? Irene mengatakan bahwa Irene lahir secara alami dan tidak direkayasa. Irene juga memiliki kemungkinan gagal jantung. Namun semua data Irene menunjukkan bahwa Irene baik-baik saja. Irene juga mencabut satu helai rambutnya dan memberikan ke Jerome jika Jerome ingin tahu lebih banyak tentang Irene. Namun Jerome membuangnya. Jerome mengatakan bahwa Jerome tidak peduli dengan apa yang ada di dalam tubuh Irene. Mengenal Irene sudah membuatnya bahagia. Saat bekerja, di semua monitor ada foto Vincent, seorang invalid, di mana bulu mata ditemukan di tempat ini. Hal ini membuat Jerome sedikit panik. Jerome memberitahu ke Eugene bahwa mereka menemukan bulu matanya di Gattaca. Dan lambat laun penyamaran Vincent pasti akan terbongkar. Eugene mengatakan itu tidak mungkin. Apa yang mereka tahu bahwa saat ini Vincent adalah Jerome. Oh, well, it could be worse. Recognize you. They won't marry the eyelash. One of their elite. We change nothing. Belly up on me at the last. You can't quiz too much into this. Wheeling there. You still don't understand. It was your idea not to say everybody. Jerome berkencan dengan Irene. Caesar mengajak Antonio ke sebuah tempat. Caesar mengatakan bahwa disinilah tempat untuk mencari seseorang yang invalid. Antonio menegaskan bahwa invalid yang kita cari adalah seseorang yang pintar. Tidak mungkin orang itu ada di kelompok invalid di sini. Antonio meminta Caesar memindahkan lokasi investigasi kembali ke TKP. Di sebuah tempat Eugene tidak sengaja bertemu polisi. Lalu polisi memindai sidik jari Eugene dan datanya menunjukkan bahwa Eugene adalah Jerome, seorang navigator di Gattaca. Polisi sempat bingung karena Jerome yang ada di data adalah seorang navigator. Tapi yang dia temui adalah pria yang lumpuh. Eugene mengatakan bahwa dirinya kecelakaan dan masih dalam proses penyembuhan, namun tidak lumpuh. Saat perjalanan pulang, mereka berdua bertemu dengan polisi patroli yang sedang mencari invalid. Jerome membuang lensa matanya dan membuatnya sedikit kabur dalam melihat. Lalu saat pemeriksaan, Jerome tidak mau menggunakan pemeriksaan mulut. Jerome lebih memilih menggunakan sidik jari. Jerome benar-benar tidak bisa melihat dengan jelas, namun harus berpura-pura melihat di depan Irene. Bahkan Jerome harus menyeberang jalan tanpa melihat mobil yang lewat. Irene membawa Jerome melihat matahari terbit di sebuah tempat. Caesar mengatakan bahwa kita harus melakukan tes ulang ke staf Gattaca, namun menggunakan metode yang berbeda. Pengambilan sampel darah akan dilakukan langsung dari nadi. Caesar menduga bahwa penyusup ini menggunakan identitas orang lain untuk masuk ke Gattaca. Antonio menjelaskan bahwa semua pekerja di Gattaca adalah orang-orang elit. Para invalid tidak akan memiliki fisik sekuat orang-orang di sana, karena secara genetik mereka jauh berbeda. Dan selama ini Gattaca memiliki sistem keamanan yang tidak bisa ditembus. Caesar hanya mengikuti petunjuk dan tidak ada salahnya melakukan penyisiran sekali lagi kepada staf di sana. Beberapa waktu kemudian staf berbaris untuk melakukan tes darah yang langsung diambil dari nadi. It's only a matter of time. Some more? You open up a blood bag? Damn! Practice some more? Yeah, it's alright. It's alright. Luckily, it looks as though we have enough. And if you need any more, you can always get it. Jerome berhasil mengelabui lamar. Jerome menemui Irene dan mengajaknya berkencan lagi, karena Jerome hanya memiliki waktu 2 hari sebelum keberangkatan. Antonio mengatakan bahwa dari semua yang sudah dites tidak terindikasi adanya penyusup. Caesar masih tidak percaya dan akan melakukan tes 1 kali lagi.
Namun Direktur Joseph tidak mengizinkannya karena pekerjaan mereka akan terganggu dengan investigasi polisi. Jerome mengatakan ke Irene bahwa selama ini Jerome bekerja keras agar Jerome bisa pergi dari tempat ini menuju Titan. Namun setelah Jerome mendapat kesempatan, Jerome mengenal Irene dan menemukan alasan untuk tetap tinggal di sini. Diketahui bahwa Jerome akan pergi ke Titan selama 1 tahun lalu kembali lagi. Tiba-tiba polisi mendatangi tempat ini. Hello, everyone. Nice to for the evening. Please don't. I said no language. Oh, yeah, I know. Don't you understand? Don't touch your face. Don't. Vincent! Vincent! Mereka bersembunyi di sebuah tempat. Antonio memanggil nama Vincent, lalu Irene bertanya, "Siapa Vincent?" Jerome tidak menjawab apapun dan mereka bercocok tanam. Antonio mencocokkan wajah Jerome dengan Vincent, dan Antonio menyadari bahwa Jerome adalah Vincent, saudaranya. Antonio mendatangi tempat kerja Jerome dan menunggunya. Irene yang melihat hal itu buru-buru menemui Jerome dan mengatakan lebih baik Jerome pulang saat ini. Jerome menyadari ada yang tidak beres. Antonio menemui Irene dan bertanya di mana Jerome. Irene mengatakan bahwa Jerome sakit dan tidak masuk. Lalu Antonio meminta Irene untuk mengantarnya ke rumah Jerome. Caesar menyelidiki jasad direktur misi dan menemukan air liur di mata korban, lalu mengidentifikasi air liur tersebut. Saat Antonio pergi, Jerome menelpon Eugene dan meminta Eugene menjadi diri sendiri untuk beberapa waktu karena polisi akan datang ke rumah dan ingin bertemu dengan Jerome. Jerome merangkak ke atas dan bersiap untuk menemui tamu. Irene membawa Antonio ke rumah Jerome. Eugene berpura-pura mengenal Irene dan mengatakan bahwa Irene adalah kekasihnya. Irene sedikit terkejut karena Jerome yang ditemuinya bukanlah Jerome yang dikenalnya. Dan Irene menyadari bahwa pria yang berkencan dengannya bukanlah Jerome yang asli. Irene berpura-pura mengenal Eugene dan mengatakan ke Antonio bahwa ini adalah Jerome. Lalu Anthony mengambil sampel darah Eugene. Mereka berhasil mengelabuhi polisi. Beberapa saat setelah Anthony pergi, Jerome pulang menemui mereka berdua. Irene terlihat marah karena merasa dibohongi oleh Jerome. How did you get up here? Don't touch me. I don't even know who you are. The same person I... Can't hear anymore. My name is Vincent Anton or Degenerate, whatever. I am not a But we do have one thing. I don't have 20 or 30. Jerome memberitahu bahwa dirinya adalah Vincent dan merupakan anak yang lahir dari rahim ibu secara alami. Vincent menegaskan bahwa dirinya bukanlah seorang pembunuh. Vincent juga mengatakan bahwa jantungnya tidak akan bertahan sampai usia 30 tahun. Antonio mendatangi Caesar di mana Caesar menyimpulkan bahwa kematian direktur bukan karena penyerangan. Caesar menemukan air liur direktur di matanya. Setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata itu adalah air liur direktur. Dan Caesar menyimpulkan bahwa direktur bunuh diri. Identitas bulu mata invalid yang selama ini kita kejar bukan pembunuh direktur. Kita buang-buang waktu mencari pelakunya. Jerome mendatangi Gattaca dan melihat polisi duduk di meja kerjanya. Jerome bertanya, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Lalu Antonio mengatakan bahwa sudah lama tidak bertemu. Jerome sedikit bingung siapa sebenarnya polisi ini. Antonio mengatakan bahwa aku adalah saudaramu, yaitu Anthony. Vincent baru menyadari bahwa selama ini yang mengejar dirinya adalah saudaranya sendiri. Vincent mengatakan bahwa dirinya tidak membunuh direktur. Anthony sudah tahu tentang hal itu karena direktur bunuh diri. Namun Vincent melakukan penipuan karena menggunakan identitas orang lain masuk ke sini. Anthony akan membawa Vincent keluar dari sini. Namun Vincent tidak mau. Karena selama ini Vincent sudah bekerja keras untuk pergi ke Titan. Dan selama ini Vincent tidak pernah dianggap bahkan oleh kedua orang tuanya sendiri. Anthony mengatakan bahwa ayah dan ibu sudah meninggal. Mereka mengira umurnya lebih panjang ketimbang Vincent. Namun nyatanya mereka meninggal lebih dulu dari Vincent. Vincent melakukan ini semua untuk membuktikan bahwa dirinya tidak selemah apa yang dikatakan oleh mesin. Dan Vincent ingin membuktikan bahwa dirinya tidak akan kalah oleh manusia rekayasa seperti Anthony. Vincent juga mengatakan bahwa selama ini dirinya tidak pernah meminta pertolongan Anthony. Anthony lah yang pernah meminta tolong ke Vincent. Anthony menegaskan bahwa saat tenggelam Anthony mengalah untuk Vincent agar Vincent merasakan kemenangan saat lomba. Lalu mereka pergi ke pantai untuk melakukan perlombaan terakhir untuk membuktikan siapa yang lebih kuat.
Where's the shore? We're too far out! Setelah beberapa waktu, Anthony mengakui bahwa Vincent tidak selemah dulu saat masih kecil. Anthony bertanya bagaimana Vincent melakukan ini semua. Vincent mengatakan bahwa dirinya tidak pernah menyimpan tenaga untuk berenang kembali ke pantai dan akan terus melanjutkan sampai ke tepian seberang. Untuk kedua kalinya, Vincent menyelamatkan Anthony yang tenggelam. Iren bertanya ke Vincent malam itu bagaimana Vincent bisa menyeberang jalan, sedangkan Vincent tidak bisa melihat. Vincent menarik sehelai rambut dan memberikannya ke Iren, agar Iren tahu siapa sebenarnya Vincent. Namun Iren melakukan apa yang dilakukan Vincent waktu itu, yaitu membuang rambut tersebut. Iren juga mengatakan bahwa mengenal Vincent adalah sebuah kebahagiaan. Vincent menemui Jerome untuk berpamitan, karena dirinya akan terbang ke Titan. Jerome menunjukkan lemari pendingin di mana semua yang dibutuhkan Vincent sudah disiapkan di tempat ini, dan semua persediaan ini cukup untuk 2 tahun. Vincent bertanya kenapa Jerome melakukan ini. Jerome mengatakan bahwa ketika Vincent membutuhkan Jerome, maka Jerome akan ada di tempat ini. Vincent bertanya apa yang akan Jerome lakukan. Jerome mengatakan bahwa dirinya juga akan bepergian. Jerome juga memberikan sebuah surat untuk Vincent dan meminta Vincent membukanya saat sampai di atas. Vincent mendatangi Lamar untuk melakukan cek urin. Lamar memberitahu bahwa Lamar memiliki seorang anak dan ingin masuk ke Gattaca. Namun anaknya tidak memenuhi kriteria di Gattaca karena anaknya memiliki penyakit turunan. Vincent mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menghentikan kita mengejar mimpi. Vincent memberikan urin asli ke Lamar. Lamar mengidentifikasi bahwa Vincent adalah seorang invalid. Lamar menyadari bahwa apa yang dilakukan Vincent adalah melampaui batas, di mana mesin mengatakan dirinya invalid. Namun dirinya adalah manusia yang memiliki tekad yang sangat kuat. Lamar membiarkan Vincent lewat dan menutupi informasi ini. Vincent bersiap berangkat keluar angkasa sementara Jerome masuk ke dalam sebuah ruangan dan membakar dirinya sendiri. Di akhir cerita, Vincent membuka surat dari Jerome, di mana berisi rambut milik Jerome. Jerome meminta Vincent kembali jika sudah waktunya dan menjadi Jerome seutuhnya. Sedikit informasi tambahan untuk memudahkan kita memahami inti dari film ini. Film ini mengisahkan dunia dengan teknologi yang sangat maju di mana orang bisa membuat anak dengan sel telur orang tua dan merekayasa genetiknya. Karena mereka menganggap lahir secara alami, maka anak mereka akan membawa genetik penyakit turunan dari orang tuanya. Terdapat satu perusahaan bernama Gattaca di mana perusahaan ini hanya menerima staf yang tidak cacat. Kebanyakan semua orang yang ada di dalam Gattaca adalah manusia rekayasa yang lahir tanpa membawa genetik penyakit. Dan setiap waktunya perusahaan ini mengirim staf-staf terpilih untuk menjalankan misi, yaitu pergi ke luar angkasa menuju tempat bernama Titan, di mana mereka meyakini bahwa di tempat itu kehidupan jauh lebih baik dan lebih maju. Gimana menurut pendapat kalian tentang film ini? Silahkan tulis di kolom komentar.